Halo, nama saya Adi Kumyastri Mewisi, NPM 191100072 dari kelas 6B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan Soeharto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang Soeharto. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Presiden Indonesia kedua yang satu ini, yaitu Presiden Soeharto atau dengan nama Jenderal Besar Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto. Nah, beliau ini lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Nah, Soeharto adalah seorang anak yang lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukirah. Ayah Soeharto merupakan seorang petani di desanya dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Presiden Soeharto menjabat menjadi Presiden Indonesia setelah keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tanggal 12 Maret 1967 dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS. Soeharto telah menjabat menjadi presiden kurang lebih 30 tahun. Masa jabatannya terakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan merupakan cara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi saat menjadi pemimpin, Soeharto ini sangat berpengaruh bagi bawahannya atau staf untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada sifat kepemimpinan. Nah, pada pemerintahan Presiden Soeharto dikenal juga pemerintahan pada era Orde Baru. Sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari Presiden Soeharto adalah keberanian. Nah, keberanian dalam hal ini yaitu Soeharto berani menegakkan kebenaran. Kemudian Soeharto juga mempunyai sifat kesederhanaan. Nah, dalam menjadi seorang pemimpin, Soeharto mempunyai sifat yang sederhana dan tidak neko-neko. Artinya, Soeharto adalah pemimpin yang apa adanya. Kemudian ada kemampuan dalam mengambil inisiatif dan keputusan. Jadi, dalam mengambil keputusan, Soeharto sudah memikirkan apa dampak ke depannya, kemudian apa manfaatnya, dan apakah ide tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Kemudian ada konsisten dengan segala keputusan yang ditetapkan. Jadi, Soeharto mempunyai konsistensi dengan segala keputusan yang ditetapkan. Artinya, Soeharto tidak mudah goyah pendiriannya dan yakin bahwa apa yang sudah menjadi keputusannya adalah sesuatu hal yang sudah diputuskan secara matang-matang. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Nah, faktor kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting pada sebuah bangsa karena ketercapaian tujuan negara dipengaruhi oleh pemimpin. Pemimpin lebih mengacu kepada seseorang yang memimpin suatu negara serta dapat mengaktualisasikan keinginan rakyat dan negaranya. Nah, menurut Junaidi 2014 115/120 menganggap bahwa meskipun Soeharto kerap dianggap sebagai sosok pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter,
Tetapi harus diakui bahwa jasa dan gagasan kepemimpinannya bagi bangsa ini sangat besar. Gaya kepemimpinannya yang mengedepankan stabilitas dan pembangunan negara. Tahap pertama, kepemimpinan. Beliau menjalankan rencana pembangunan 5 tahun pertama atau Repelita 1 pada tahun 1969 yang berfokus pada kebutuhan pangan dan sandang. Hasilnya, pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada pangan. Kesuksesan Repelita 1 membuat Soeharto menggagas Repelita 2 yang lebih memfokuskan pada bidang perumahan, kemudian pendidikan, kesejahteraan sosial, dan industri. Pada era Soeharto, banyak dibangun gedung sekolah dan pembangunan pabrik di Indonesia. Guna kesejahteraan sosial rakyatnya, harga bahan pokok juga lebih stabil. Soeharto mencetuskan trilogi pembangunan yang isinya 3 tugas pokok pemerintah, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan pendapatan. Trilogi pembangunan digunakan sebagai panduan kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas dan pembangunan di segala bidang. Hal tersebut merupakan wujud pemerataan pembangunan serta hasilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, maka akan terwujud pemerataan pendapatan sehingga tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Trilogi pembangunan yang dicetuskan Soeharto mempengaruhi manajemen yang digunakan. Manajemen yang digunakan oleh Soeharto ketika menjadi Presiden Indonesia adalah manajemen keterbukaan atau open management. Soeharto selalu transparan dan menerapkan nilai budaya yang selalu menampung pikiran-pikiran untuk mengembangkan dan memperkuat sistem. Tujuan manajemen ini berdasarkan pada pemberian nilai tambah pada setiap hasil yang dicapai. Nah, ketercapaian tujuan ini memerlukan prinsip-prinsip manajemen dari Soeharto yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta dilaksanakan dengan penuh kearifan. Beliau juga mengembangkan kepemimpinan yang dijiwai oleh nilai-nilai yang mengacu pada proses perjuangan sejarah bangsa. Inti dari kekuatan Soeharto, perbaikan manajemen yang dilakukan oleh Soeharto yakni dengan cara menerima feedback atau umpan balik dari masyarakat dan pemberitaan dari media massa, pembantu-pembantu lainnya, dan narasumber lain yang tidak diketahui kemudian diteruskan kepada menteri. Biasanya para menteri menyampaikannya kepada beliau sebagai aspirasi masyarakat. Adalah sistem atau pola manajerial yang konstitusional. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknik-teknik apa saja yang dimunculkan pada kepemimpinan Soeharto. Nah, Soeharto bersikap seperti orang Jawa, seperti yang dinasihatkan oleh Prawiro Wihardjo yang selalu ramah dan tersenyum di setiap situasi serta bersikap baik kepada kawan maupun lawan. Ia juga dapat menyembunyikan emosi yang berlebihan supaya tidak terlihat marah. Selain itu, melakukan prinsip 3A yang terdiri dari aja gumunan, kemudian aja kagetan, dan aja dumeh. Nah, aja gumunan diartikan sebagai jangan suka keheranan ketika melihat
suatu keadaan. Jadi, misalnya melihat orang yang lebih berhasil heran. Nah, sifat heran yang menumpuk akan membuat seseorang menjadi tidak tenang. Hal ini dikarenakan ia memiliki prasangka buruk terhadap kesuksesan orang lain. Kemudian, prinsip ajagumunan membuat Soeharto mampu menekan sifat keingintahuan yang berlebihan. Sehingga ketika ada diskusi, ia jarang melontarkan pertanyaan yang justru dapat mengganggu orang lain. Ajakagetan memiliki arti agar jangan suka terkejut. Keterkejutan tersebut saat menghadapi kenyataan baik maupun buruk. Terkejut saat-saat apa yang diterima ternyata tidak sesuai dengan harapan, dan terkejut saat mengalami hal yang menyedihkan. Kemudian sebisa mungkin ia harus menganggap bahwa semua hal yang menyebabkan rasa terkejut tersebut dianggap memang seharusnya terjadi karena ada Tuhan sebagai pemegang skenario kehidupan. Prinsip ajakagetan diharapkan mampu menekan semua hal yang bisa membuat malu untuk tidak dilakukan di halayak umum. Soeharto lebih menasihati dirinya sendiri supaya mampu mengendalikan emosinya. Ia lebih memilih diam daripada terlalu banyak bicara. Kemudian yang terakhir yaitu ajadumeh, berarti jangan mentang-mentang. Pada saat seseorang sudah menjadi orang kaya, lantas kemudian menjadi sombong dan mengejek orang yang ekonominya berada di bawahnya. Ajadumeh terkait erat dengan kesombongan. Prinsip ini dipegang teguh oleh Soeharto, mengingat hampir 32 tahun menjabat sebagai pemimpin negara ini. Tentu saja tidak mudah untuk menekan perasaan sombong. Namun, dengan selalu mengingat prinsip tersebut, maka Soeharto tetap nampak biasa saja dan mampu bergaul dengan siapapun. Bukti Soeharto menganut prinsip ajadumeh bisa dilihat pada saat Soeharto menyamar agar kehadirannya tidak diketahui oleh masyarakat luas atau khalayak ramai. Nah, Soeharto berharap dengan penyamarannya tersebut bisa mendengarkan secara langsung dari rakyatnya tentang berhasil atau gagalnya program yang disusun dan dijalankan dalam pemerintahannya. Pemikiran yang dumeh akan berdampak buruk pada kehidupannya. Misalnya, ketika ada orang yang pandai mengejek orang yang bodoh, maka kelak ketika orang yang bodoh tersebut mampu mengunggulinya, maka ia akan merasa iri dan malu karena pemikiran yang sudah dilontarkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada unsur-unsur kepemimpinan. Nah, sebagai pemimpin, Soeharto membangun pola manajemen sebagai suatu bentuk manajemen yang universal, di mana beliau mampu menjadikan pola manajemen itu sebagai suatu ilmu dan seni. Dengan begitu, manajemen Soeharto tidak lain dari suatu bentuk manajemen yang universal atau manajemen modern yang diperkaya dengan nilai-nilai moral keagamaan serta nilai-nilai warisan budaya bangsa. Selain itu, di dalam kepemimpinan Soeharto juga menunjukkan kelebihan dan kemampuan dalam memimpin. Kepemimpinan Soeharto diwujudkan dalam Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan Soeharto. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 sampai 1998. Nah, pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden. Dan kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan yang terakhir pada tahun 1998. Lahirnya Orde Baru yang berarti sebuah orde dengan tekad kuat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen menjadi senjata ampuh bagi Soeharto untuk memperkuat simbol-simbol heroismenya. Nah, Orde Baru menyusun dan merancang sistem nilai yang dibungkus dalam kedok ideologi sebagai cara menaklukkan dan mengendalikan sebuah rezim. Ketangguhan ideologi sangat ditentukan oleh kecapakan elit politik mengisikan muatan-muatan filosofis ke dalamnya. Kian canggih para elit menyusun argumen-argumen filosofisnya, maka kian ampuh pula ideologi itu mempengaruhi masyarakat, di mana ideologi mampu menghipnotis orang untuk mau berkorban dan membelanya sampai titik darah penghabisan. Karena itu, rezim Orde Baru dengan segala upaya mengerahkan semua intelektual untuk merancang dan mengisikan muatan-muatan baru pada ideologi, sehingga citra rezim Orde Baru tetap kokoh dan terus berkuasa. Kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun tidak terlepas dari pandangan masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas. Karena masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas telah mengetahui dan merasakan kepemimpinan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1968 sampai tahun 1999. Nah, sekian dulu penjelasan materi tentang kepemimpinan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.